Kebahagiaan kehidupan bukan tentang berapa banyak uang di tangan kita. Kebahagiaan kehidupan bukan tentang berapa banyak uang yang kita simpan di bank. Kebahagiaan kehidupan tentang penyertaan Tuhan. Saya mau tanya, kalau Tuhan menyertai kita, adakah alasan untuk kita takut dalam menjalani hidup ini? Amin. Kalau Tuhan bilang Tuhan menyertai kita, adakah alasan bagi kita untuk tidak melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau Tuhan bilang Tuhan menyertai kita, adakah alasan bagi kita untuk takut dan tidak memberitakan Injil? Tuhan menyertai kita loh saudara-saudara. Bukan manusia yang sertai kita, Tuhan yang sertai kita. Nah kalau Tuhan sertai kita, untuk apa kita takut? Janji Tuhan bukan kata saya tunjukkan. Janji Tuhan janji yang murni. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Kalau dia berjanji menyertai kita, maju terus. Nyatakan kebenaran Tuhan di pihak kita. Yang berikut saudara-saudara. Karena kita bicara soal perintah, kita bicara tentang janji Tuhan. Di mana ada perintah, di situ ada janji Tuhan, penyertaan Tuhan untuk Yosua. Tapi yang berikut saudara-saudara yang saya mau sampaikan, memang benar Tuhan menyertai, tapi bukan berarti tanpa masalah atau tanpa tekanan. Saudara harus ingat itu. Benar Tuhan janjikan Tuhan menyertai, tapi bukan berarti tidak ada tekanan. Bukan berarti tidak ada masalah yang akan kita hadapi. Perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Amin saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berada di situasi-situasi yang sulit. Untuk Tuhan mau lihat sampai di mana komitmen kita. Komitmen itu harus diuji. Saya pernah khotbah kalau tidak salah, komitmen itu diuji di Getsemani. Semua kita dengan Getsemani kita masing-masing. Disitulah Tuhan uji kita, sampai di mana komitmen kita. Kalau kita bilang kita setia dengan Tuhan, cinta Tuhan, maka Tuhan akan izinkan problem, masalah, tekanan. Tuhan izinkan itu. Tuhan mau lihat sampai di mana level iman kita. Jangan-jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan hanya sekedar di mulut. Hanya sekedar di mulut, saudara-saudara. Tapi tidak nyata dalam kehidupan kita. Nah Tuhan mau saudara-saudara dalam kehidupan ini, kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, benar Tuhan bilang Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai kita semua. Tapi ingat baik-baik, bukan berarti tanpa masalah atau tanpa tekanan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Yosua pada bagian ini, saudara-saudara, ada tekanan dari dalam. Ada tekanan dari dalam diri Yosua sendiri, saudara-saudara. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini berkaitan dengan mental seorang Yosua, karena Yosua ini menggantikan posisi Musa. Yosua bukan menggantikan seorang pemimpin yang biasa-biasa. Yosua sedang menggantikan seorang pemimpin yang hebat dalam memimpin bangsa Israel. Dan dia harus menggantikan posisi itu. Tidak mudah saudara-saudara bagi dia. Ini berat. Bagaimana? Ini mentalnya harus kuat, harus penuh keberanian untuk bisa membawa bangsa Israel. Apalagi Musa itu pemimpin yang sangat dicintai. Terbukti saudara-saudara, waktu Musa mati, Ulangan 34 ayat 8. Ulangan 34 ayat 8 mengatakan begini, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari. Menangis itu 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Mereka menangis bukan 1 minggu saudara-saudara, 30 hari lamanya. Karena kepergian Musa, karena Musa meninggal. Itu bukti bahwa pemimpin mereka itu mereka cinta dia. Mereka suka gaya kepemimpinannya. Nah sekarang Yosua harus gantikan posisi Musa, itu tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah. Tapi sekali lagi ini berkaitan dengan kalau Tuhan menyertai saudara pasti bisa. Amin. Mungkin sekarang saudara ada di posisi yang sebenarnya menurut saudara saya tidak layak di sini. Tapi saya harus gantikan posisi orang itu. Saya tidak layak ada di sini. Di posisi ini saya tidak layak. Tapi kalau Tuhan tempatkan kamu, Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan pasti bertanggung jawab atas kamu. Jadi jangan takut saudara-saudara. Jadi ini menarik saudara-saudara. Ya, soal mental daripada seorang Yosua, ini ganti Musa ini bukan main-main saudara-saudara. Musa seorang pemimpin yang juga sabar saudara-saudara menghadapi ini manusia-manusia ini bangsa Israel yang Alkitab mengatakan tegar tengkuk. Yang berikut saudara-saudara berkaitan dengan tekanan dari dalam. Soal usia. Yosua itu pimpin bangsa Israel saudara-saudara. Masa kepemimpinan itu usianya itu sekitar 80 sampai 85 tahun. Memang pastinya antara 80 sampai 85 itu para penafsir mengatakan mereka tidak tahu pastinya berapa, tapi kisaran 80 sampai 85 tahun. Ya. Karena Yosua itu satu geng istilahnya begitu dengan Kaleb, saudara-saudara.
Ya, itu mereka satu kaki. Saudara ingat kan bilangan 13 itu waktu Tuhan memerintahkan 12 pengintai dari 12 suku. Nah ini termasuk Yosua dan Kaleb. Itu mereka juga dua orang ini termasuk 12 pengintai tersebut. Ya, meskipun waktu mereka mengintai tanah Kanaan, saudara-saudara, yang 10 pulang dengan cara pandang yang pesimis, saudara-saudara. Yang 10 pulang dengan cara pandang yang pesimis, tapi Yosua dan Kaleb punya cara pandang yang berbeda. Mereka optimis, mereka bisa masuk tanah Kanaan karena Tuhan sertai. Yang 10 bilang, tidak, kami tidak bisa masuk ke sana karena di sana ada orang-orang kuat. Nanti saudara baca saja di bilangan pasal yang ke-13 kalau tidak salah. Tapi mereka berdua punya iman yang luar biasa. Mereka bilang, kami pasti masuk. Kami pasti masuk. Cara pandang mereka berbeda. Sedikit saya masuk bagian ini. Memang cara pandang kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan itu harus berbeda. Harus berbeda. Cara pandang kita harus cara pandang yang dewasa. Tidak boleh kekanak-kanakan. Tidak boleh. Cara pandang kita harus cara pandang yang benar. Ya saudara-saudara. Apalagi waktu ada masalah. Cara kita melihat problem. Saudara dengar. Cara kita melihat problem adalah problem yang sesungguhnya. Yang menjadi masalah itu bukan masalah itu. Yang menjadi masalah seringkali cara pandang kita terhadap masalah itu. Amin. Itu yang penting. Masalah baru kecil saja kita pun bikin besar nih, belum itu masalah besar. Santai saja, tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Serahkan pada Tuhan. Jadi itu yang terjadi, saudara-saudara. Usia Yosua itu kira-kira seperti itu. Makanya dikatakan di dalam Yosua 14. Yosua 14 ayat 10. Di sini dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini Kaleb kalau saudara baca baik-baik. Jadi karena dia satu kaki dengan Kaleb, berarti usia dia waktu dia memimpin bangsa Israel itu sekitar 80 sampai 85 tahun. Kita tidak tahu berapa tapi kisaran seperti itu. Jadi dia memimpin di usia tua, saudara-saudara. Bukan main-main, itu tekanan dari dalam. Kira-kira saya bisa tidak? Saya pimpin bangsa Israel yang begini banyak di usia tua. Kira-kira bisa tidak? Itu ada tekanan dari dalam, saudara-saudara. Saya beberapa waktu yang lalu dikirimkan SK. Saya buka SK tersebut. Ternyata saya itu masuk jadi ketua wilayah 2. Dari Amazing Grace sampai Bau nih, itu saya yang ketua. Saya tidak mau, tapi mereka taruh nama saya di situ. Ada rasa, aduh kan ada yang senior. Harusnya mereka, jangan saya dong. Tidak cocok. Saya ini paling cocok apa? Anggota sajalah. Secara usia saya belum pas. Tapi mereka pasang saya sebagai ketua. Tapi itu saudara-saudara, Tuhan izinkan saya untuk bisa menjadi ketua wilayah 2. Itu saya gugup saudara-saudara. Itu baru wilayah 2, belum semua wilayah, cuma wilayah 2. Itu saya rasa kekar mana kok. Nah ini Yosua ganti Musa, saudara-saudara. Ini tekanan ini luar biasa, saudara-saudara. Itu tekanan dari dalam diri Yosua. Tekanan dari luar juga ada, saudara-saudara. Yosua ini kan pimpin bangsa Israel, saudara-saudara, yang reputasinya itu adalah bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang berontak, bangsa yang suka menyalahkan Tuhan. Mereka sering melihat mujizat, tapi sering mereka marah Tuhan. Ya, mereka sudah sering melihat apa yang Tuhan lakukan bagi mereka, tapi seiring itu pula mereka selalu menyalahkan Tuhan. Itu bangsa Israel, saudara-saudara. Kurang lebih 2 juta orang. 2 juta orang waktu Yosua pimpin, itu bukan main-main saudara. Ini bukan 100 orang, 2 juta. Pimpin Yud saja saya kepala pusing dengan mereka pun curhat. Baru curhat 4 orang, saya pusing. Ini 2 juta. 2 juta coba baik-baik. 2 juta tapi kepala batu. 2 juta tapi keras kepala. 2 juta tapi suka berontak. Pusing saudara-saudara. Saudara, gereja kita ini kan makin hari makin berkembang. Ya. Saya lihat saudara-saudara, saya bukan sombong. Makin berkembang ibadah 1, 2, dan 3 itu orang berbeda-beda. Makin banyak jiwa yang Tuhan tarik. Tapi saya berharap semakin kita banyak saudara-saudara. Ya, tapi kita bukan hanya banyak saja di gereja tapi melawan Tuhan. Tapi benar-benar ibadah 1, 2, 3 orang-orang penuh tapi orang-orang yang cinta Tuhan. Bukan orang-orang gila dong. Bukan orang-orang yang cinta Tuhan. Meskipun saudara-saudara ini kan semua proses. Ada proses untuk berubah saudara-saudara. Tapi kita jangan seperti bangsa Israel. Keras kepala, tegar tengkuk, saudara-saudara. Ini bangsa yang memang tukang melawan Tuhan, tukang melawan pemimpin, tukang kasih salah pemimpin.
Nah ini Yosua harus pimpin mereka, ini tidak mudah saudara. Ulangan 9 ayat 6 untuk membuktikan bahwa bangsa Israel itu tegar tengkuk. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allah memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk, engkau bangsa yang keras kepala. Pastikan ini bukan kita. Pastikan kita tidak ada di bagian ini. Bangsa yang tegar tengkuk, Tuhan bilang keras kepala. Pastikan Tuhan bilang, oh jemaat Amazing Grace, jemaat yang kucintai, jemaat yang aku kasihi, jemaat yang luar biasa. Mereka memang lemah, kadang-kadang jatuh, tapi mereka mau bangkit. Itu baru luar biasa, saudara-saudara. Nah ini hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama. Jadi memang tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah bagi seorang Yosua untuk pimpin bangsa Israel. 2 juta orang kurang lebih keras kepala, suka memberontak, suka melawan pemimpin. Kadang-kadang mereka kasih salah Tuhan. Seiring mereka juga mengalami mujizat Tuhan. Bersungut-sungut, itu bangsa Israel, saudara-saudara. Nah, saya berharap kita tidak ada di situ. Kita jangan jadi seperti bangsa Israel. Amin, saudara-saudara. Iman kita harus iman dewasa, bukan iman bayi. Saya sering bilang, iman bayi itu selalu menuntut. Selalu menuntut, Tuhan kasih beta ini, Tuhan tidak kasih nanti begini. Itu iman bayi, saudara. Iman dewasa tidak begitu. Iman dewasa itu lebih kepada berserah. Berserah bukan berarti kalah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah artinya kita memberikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Ini hidup saya, Tuhan pimpin. Itu baru iman dewasa. Sadrak, Mesak, Abednego, itu iman yang dewasa. Kami tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tidak akan sembah. Tuhan mau tolong atau Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyembah patung itu. Itu baru iman yang luar biasa. Iman yang dewasa itu seperti itu, saudara-saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Janjinya ya dan amin, tidak perlu takut, saudara-saudara. Seperti Yosua yang kesulitan pikir bagaimana. Ya, ada tekanan dari dalam, tekanan dari luar. Ya. Tapi bagi Yosua, kalau jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ya, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya sering bilang begini Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan kehidupan bukan tentang berapa banyak uang di tangan kita. Kebahagiaan kehidupan bukan tentang berapa banyak uang yang kita simpan di bank. Kebahagiaan kehidupan tentang penyertaan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sertai kita itu luar biasa. Meskipun uang kita pas-pas, cukup. Tapi kalau Tuhan sertai kita itu ada kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa kita ungkapkan, saudara-saudara. Itu luar biasa. Ya. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu melebihi apapun, melebihi uang yang saudara punya. Berapapun jumlah uang itu, tidak bisa menyamai keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan terlalu dahsyat, Tuhan terlalu hebat, saudara-saudara.